Qin Yichen juga menatap malam yang gelap. Betapa cemerlang abu yang dibalikkan oleh roh-roh kepahlawanan yang tak terhitung jumlahnya. Dia hampir tidak bisa melupakan betapa menyedihkannya kematian roh-roh heroik ini. Betapa kejamnya malapetaka tahun itu. Orang-orang itu membunuh mereka. Tapi Mu Qiyu dan yang lainnya sedikit ketakutan. Mereka berdiri di samping Bai Guanxing dan berkata dengan gemetar, "Tuan, apakah kita benar-benar mencarinya? Mungkin Raja Dewa Malam Abadi sudah kembali. Kita. Belum lagi Raja Yongye. Bagi Mu Qiyu, dia tidak mendapatkan sehelai abu pun dari semangat kepahlawanan. Dia ingin menyelamatkan hidupnya sekarang. Dan bahkan jika itu di bawah 4 Raja-Raja Yongye, dia tidak bisa. Aku harus pergi mencari mereka." Bai Guanxing melihat ke malam yang gelap di depan. Sementara leluhur bayi berdarah bertanggung jawab untuk menyanyikan wajah merah. Dan menendang Mu Qiyu dengan tidak sabar. "Jika Anda tidak ingin mengikutinya, kembali saja kemanapun Anda berada." Mu Qiyu tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia ingin pergi. Tetapi jalan di depan adalah malam yang gelap. Melihat kembali ke kayu mati seperti hutan, seperti malam hantu, dia masih tidak berani kembali. Semua tuan. Bai Guanxing tidak lagi berbicara banyak. Tetapi kali ini, kegelapan antara langit dan bumi seperti cahaya redup, tidak lagi mengubah wajah putra Baize menjadi malam. Dan Bai Guanxing juga berhenti berbicara tentang 4 makhluk, dan cahaya tetap di sekelilingnya, seperti gunung bersalju dalam kegelapan, berjalan dengan arogan. Saya tidak tahu berapa lama Qin Yichen telah melakukan perjalanan, dan Qin Yichen telah datang ke Bukit Tandus. Tetapi yang mengejutkan mereka, Bukit Tandus itu ditutupi dengan kristal, seperti obat ajaib yang penuh dengan buah-buahan Tao, yang sangat menggoda. Awalnya, Qin Yichen sudah beradaptasi dengan meraba-raba ke depan di malam yang gelap, dan tiba-tiba melihat kecemerlangan kecil. Tetapi dia tiba-tiba waspada. Tetapi Bai Guanxing perlahan melangkah maju, dan tiba-tiba gemetar di kakinya, seolah-olah dia telah menginjak tulang. Itu memang tulang Dao. Tulang-tulang itu tampak berkeping-keping, dan diletakkan ke segala arah di bawah kaki Qin Yichen, dan permukaannya telah lama terkorosi menjadi hitam pekat. Setelah diinjak oleh Bai Guanxing, sumsum tulang tampak seperti kalsedon, sejelas seperti batu giok, dan garis-garisnya masih belum musnah, menunjukkan kekuatannya dalam hidup. Bai Guanxing berjongkok, mengambil tulang ini dan melihatnya. Alisnya mengerutkan kening. Ini telah memadatkan pola kaisar. Keberadaan ini seharusnya akan menjadi kaisar saat itu. Qin Yichen tidak bisa menahan keterkejutannya. Itu adalah kekuatan besar lain yang terkubur di tanah malam abadi. Dan di tanah malam abadi, seberapa menakutkan jalan yang ditinggalkan oleh Raja Malam Abadi. Tulang Dao dari kerajaan yang kuat ini sudah cukup untuk menempa seorang prajurit Dao yang tak tertandingi. Tetapi itu diinjak-injak oleh Bai Guanxing seperti jalan yang lewat, menunjukkan betapa rapuhnya tulang Dao itu, dan betapa hancurnya tulang itu. Inilah sebabnya mengapa tulang belulang roh-roh kepahlawanan itu sama sekali tidak dapat dibawa keluar dari tanah malam abadi. Roh-roh kepahlawanan itu benar-benar jatuh ke tanah malam abadi lebih awal dari penguasa tulang di tangan Bai Guanxing saat ini. Jika Anda meninggalkan tanah malam abadi, saya khawatir saya baru saja keluar. Lebih dari istirahat, saya takut itu akan berubah menjadi abu dan berserakan di tempat. Ini membuat Qin Yichen merasa bahwa Raja Dewa Malam Abadi sangat menakutkan. Dia menyelimuti malam yang gelap di sini dan mendorong orang luar yang kuat untuk berduyun-duyun kepadanya. Bahkan, dia datang untuk mati. Dan bahkan jika kamu masuk ke sini, bahkan jika kamu mati, itu akan berubah menjadi makanan pohon elf, atau hutan belantara mayat. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan tulangnya, dan akan dipenjara di sini selamanya. Belum lagi tulang belulangnya. Itu bisa dilihat dari roh-roh seperti hantu di istana bawah tanah yang cukup untuk memenjarakan bahkan roh-roh. Kehidupan abadi yang sejati tidak bisa diremehkan. Masih ada banyak kerangka di bawah kaki, dan tampaknya berapa banyak orang kuat yang dimakamkan di sini. Tampaknya mereka semua ingin memetik buah Tao di sini. Qin Yichen waspada, dan tempat di mana tulang dikuburkan jelas bukan hal yang baik. Dia melihat buah Tao dan melihat bahwa itu tampaknya diselimuti oleh film tebal kabut malam yang gelap, tetapi ada sajak Tao yang bersinar. Dalam daging, yang sangat menggoda. Orang-orang berdiri seperti makanan lezat yang abadi. Mata Mu Qiyu tiba-tiba menyala. Ternyata tempat ini benar-benar memiliki buah Dao. Tetapi bukan di pohon elf. Dan ada begitu banyak buah Dao. Kali ini dia selalu dapat dibagi menjadi beberapa, kan? Namun, sebelum Mu Qiyu bergerak, leluhur bayi darah melompat dan memberinya dahi. Bodoh. Buah Dao ini sangat beracun. Anda dapat memetiknya jika Anda tidak takut mati. Mu Qiyu menutupi dahinya dengan keluhan. Aku belum mengambilnya. Nenek moyang bayi berdarah dibenarkan dan mendengus. Kalau tidak, saya akan memberitahu Anda ketika Anda mati. Qin Yichen, yang berada di sampingnya, terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Seperti yang diharapkan, dia melihat peluang buah Dao yang menarik perhatian di tempat ini, dan dia tidak bisa mengambilnya. Semuanya berbahaya. Pada saat ini, Bai Guanxing melihat sekeliling.
seolah-olah dia pernah ke sini sebelumnya. Dan dia sangat akrab dengannya. Ada ingatan di mata putih dan biru itu. Di sini, itu seharusnya menjadi pedesaan tempat elf dan alam mendiami. Qin Yichen mengangguk dan menyatakan pemahamannya. Sepertinya ini adalah tempat di mana para elf menanam buah dao. Dan ini adalah buah dao. Ada Taoisme yang tak ada habisnya dalam buah Tao. Dan kadang-kadang jika seseorang mengambilnya, praktisi dapat langsung melihat jalan besar. Dan kekuatannya maju dengan pesat, yang dapat dianggap sebagai peluang besar. Selain itu, Qin Yichen tahu bahwa beberapa pil Dao perlu disempurnakan oleh buah Dao. Jika pil Dao bisa dibudidayakan, dia bisa yakin bahwa dia bisa mengolah banyak jenius untuk ras manusia. Tetapi yang mengejutkan Qin Yichen, melalui narasi Bai Guanxing, para elf tidak menggunakan buah Dao ini untuk panen setelah tanam, tetapi keadaan simbiosis. Sama seperti elf dan rusa 9 warna, mereka tidak makan daging dan darah, dan mereka vegetarian sepanjang waktu. Karena dalam konsep elf, semuanya hidup. Tidak hanya makhluk hidup, beberapa obat magis Taoisme juga sama di mata para elf. Misalnya beberapa tanaman langka dan eksotis yang dapat memelihara roh adalah makhluk bagi mereka, jadi mereka tidak boleh dimakan. Misalnya, Dewa Teratai Merah adalah teratai darah 36 hari, dan ada banyak obat ajaib Dao Zen. Para elf ditemani oleh mereka, dan mereka tidak digunakan untuk makanan, tetapi diperlakukan seperti pasangan. Sangat disayangkan bahwa Piv tidak bersalah. Bahkan ras lain dari 10 protos yang sama malu karenanya. Bahkan dalam pandangan Qin Yichen, obat-obatan ajaib Tao dan buah ini digunakan untuk pemurnian, dan ini dapat dianggap sebagai dia mencapai diri sendiri dalam keberuntungan dunia. Para elf tidak diragukan lagi baik, tetapi kebaikan biasanya bukan kebaikan yang lain. Bahkan sekarang, ada pepatah bahwa jika elf bukan 10 protos, ada naga sejati, harimau putih, rakus, basal, ras ini untuk Taois. Mereka akan diganggu dengan sangat menyedihkan saat itu. Bai Guanxing melihat sedikit abu-abu pada buah Dao, yang tampaknya merupakan korosi dari jalan Raja Dewa Malam Abadi selama bertahun-tahun, menyebabkan buah Dao ini bermutasi. Seperti yang dikatakan leluhur bayi darah, mereka penuh dengan racun. Tidak bisa menjadi peluang, bahkan tidak layak untuk dipetik. Qin Yichen tidak ragu bahwa begitu dia menyentuh harta karun buah Dao ini, telapak tangannya akan langsung membusuk. Tetapi ini tampaknya tidak sulit bagi Bai Guanxing. Ada jalan Raja Dewa Malam Abadi di sini. Jika Dao Wei terhapus, Dao Guo dapat memulihkan Dao Yun lagi.